Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asabatkum musibatul maut. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli ilmu, ahli tafaqquh fiddin di mana saja berada. Semoga senantiasa dalam kesehatan, keluasan rizki dan keberkahan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya sampai detik saat ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban, bukanlah sebuah pilihan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan detak jantung kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan helaan napas kita. Selama detak jantung masih terdengar, jantung masih berdetak, napas masih berhembus, maka yakini dalam hati kita senantiasa di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman sebagai miftahul jannah, sebagai nikmat yang akan membuka peluang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat Islam, nikmat amal-amal yang sesuai dengan syariat Islam yang akan menjadi penentu derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat kesehatan yang mengoptimalkan semua amal soleh dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat-nikmat yang lain. Para ulama memberikan peringatan kepada kita, pengingat kepada kita bahwa banyak nikmat yang masih kita lalaikan dalam hidup kita. Seperti contoh nikmat udara, nikmat minum air, tegukan air. Saat kita mendapatkan keluangan, kesempatan, keluasan untuk peluang untuk bisa mendapatkan nikmat tersebut, maka biasanya kita akan lalai dengan nikmat tersebut, akan lupa untuk mensyukurinya karena mudahnya kita dapatkan nikmat tersebut. Tetapi manakala tidak ada, sulit, tidak ada peluang kita untuk mendapatkannya, maka barulah kita akan merasakan betapa besar nikmat tersebut dalam hidup kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda pemimpin kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Juga mudah-mudahan kita termasuk akan menjadi orang yang mendapat syafaat beliau di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, dalam rangkaian perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli ilmu, ahli tafaqquh fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan yang berharga ini, di kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, bekal, modal kita. Usia adalah modal kita. Waktu adalah modal kita, yang akan suatu ketika nanti kita akan memetik hasil dari usia yang Allah berikan, dari waktu yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Setelah nanti waktunya berakhir, kemudian nanti modal yang kita miliki juga berkurang kualitasnya, seperti seorang penjual gerobak bakso
dalam sekian tahun gerobaknya akan berkurang kualitasnya. Tapi setelah sekian tahun, walaupun gerobaknya berkurang dan mungkin rusak gerobaknya, tapi dia sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Bertahun-tahun dia menabung dari gerobak yang dia miliki itu. Maka usia pun seperti itu. Dengan usia yang kita miliki, yang Allah berikan, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai modal, suatu ketika waktu itu akan habis, akan selesai, berakhir. Saat itulah tidak ada kekhawatiran dalam diri kita, karena walaupun modal kita sudah berkurang, mungkin sudah habis, tetapi kita akan mendapat keuntungan yang banyak dengan amal-amal sholih, dengan ibadah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita. Hadirin ahli ilmu dan ahli tafaqquh fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang akan membawa pahala, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah kesempatan kedua kita bertemu. Kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tazkirah, buah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kita akan melanjutkan di kesempatan sebelumnya. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang larangan berharap kematian tanpa uzur syar'i. Kesempatan kedua ini kita akan melanjutkan bahasan tentang hakikat kematian. Apakah kematian itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam muqaddamah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa asabatkum musibatul maut, dan akan mengenai mereka dan mengenai kalian, fa asabatkum, dan mengenai kalian, musibatul maut, musibah kematian. Para ulama di dalam kitab At-Tadhkirah ini, Imam Al-Qurtubi memberikan narasi tentang apa itu kematian. Al-maut laisa bi'adamin mahdin. Kematian bukanlah sekedar ketiadaan, bukan sekedar tidak ada di dunia, bukan sekedar itu. Wala fana'i sorfin, dan bukan berhentinya kerusakan, berhentinya anggota badan kita untuk bergerak, untuk berkarya, untuk beramal, bukan seperti itu. Wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Tetapi kematian itu adalah terputusnya kaitan antara ruh dengan badan. Berhentinya, terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Setiap diri kita memiliki badan, jasad, dan ruh yang Allah berikan. Tapi ketika kematian datang, ruh dan jasad itu akan berpisah. Wa mufariqatuhu, dan berpisahnya ruh dan badan tidak berkaitan, berpisah. Wa hailulati bainihima, dan pergantian keduanya, perpindahan keduanya. Wa tabadduli halin wa intiqalin min darin ila darin, dan bergantinya kondisi, berpindahnya dari tempat satu ke tempat yang lain. Dari dunia akan berpindah ke alam barzah, ke akhirat, dan seterusnya. Wahwa, dan kematian itu min a'dhamil masaib, adalah termasuk musibah yang paling besar. Karena itulah waqad samahullahu ta'ala musibatan, Allah menyebutnya sebagai musibah. Kematian adalah musibah. Sebagaimana tadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 106, fa asabatkum musibatul maut, dan mengenai kalian musibatul maut, musibah kematian. Kita memiliki ruh dan jasad. Ruh kita yang Allah hembuskan dalam diri kita sehingga membuat kita hidup, dan jasad kita. Terlepas dari perbedaan pendapat nanti ketika kita di akhirat, di alam kubur, di alam barzah nanti, yang merasakan nikmat kubur dan siksa kubur itu ruh atau jasad. Terlepas dari itu, tetapi kalau kita mengambil pendapat mayoritas para ulama,
Ruh dan jasad itulah yang akan merasakan bagaimana nikmat kubur dan bagaimana pedihnya siksa kubur. Kita memiliki ruh dan jasad. Ada satu narasi yang sangat bagus sekali untuk kita jadikan renungan dan menjadikan kita pegangan. Narasi itu berbunyi seperti ini. Jangan anak emaskan jasad dan menganaktirikan ruh. Jangan anak emaskan jasad dan menganaktirikan ruh. Narasi ini kalau kita renungkan menjadi satu pegangan dalam diri kita, dalam hidup kita. Jangan menganak emaskan jasad. Jadi jasad itu dianak emaskan. Apa saja kebutuhan jasad kita penuhi, bahkan mungkin berlebihan. Entah itu makan, berpakaian, tempat tinggal, kendaraan yang membuat jasad ini nyaman. Sakit sedikit saja kita berobat, mungkin berobatnya ke luar negeri. Bahkan mungkin banyak sekali orang yang merubah kondisi fisiknya demi mendapatkan kesempurnaan jasad. Dia menganak emaskan jasad, operasi dan lain-lain. Ini menganak emaskan jasad. Tapi dia menganaktirikan ruh. Minim dari persiapan bekal untuk nanti kehidupan setelahnya di akhirat nanti. Itu. Dia minim sekali melaksanakan kewajiban dengan hal-hal yang harusnya dia lakukan, entah itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Kalau dia memiliki harta yang banyak, cukup kemampuannya untuk berangkat, dia tidak mementingkan itu, diabaikan itu. Karena seorang muslim itu tidak cukup hanya dengan melaksanakan kewajiban, tapi dia harus menambah dengan amal-amal sunnah. Nanti ada dalam bahasanya dalam kitab Al-Qurtubi, Imam At-Tadhkirah ini, dalam Imam Al-Qurtubi menjelaskan pentingnya amalan-amalan sunnah. Maka menganaktirikan ruh berarti mengabaikan apa yang akan diperoleh oleh ruh nanti di akhirat nanti. Dia mengabaikan sholat sunnah, dia tidak pernah melaksanakan sholat duha, tidak mau belajar untuk bangun malam untuk tahajud, dia minim sekali sedekah, dia minim sekali berbuat baik, semuanya untuk kepentingan jasadnya. Sedikit-sedikit sekali dia menyisakan waktu untuk bagaimana berbekal untuk ruhnya nanti. Nah, ini adalah hal yang sangat kita harus hindari. Menganak emaskan jasad dan menganaktirikan ruh. Harusnya bagaimana? Harusnya kita anak emaskan ruh, tapi juga jangan anaktirikan jasad. Anak emaskan ruh, optimalkan. Inilah pertemuan pertama kemarin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yakin, benar, sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah ruh persiapan kita, bekal kita untuk nanti kehidupan setelah di dunia ini. Anak emaskan ruh dengan melaksanakan kewajiban, amalan sunnah, dan berbagai amal soleh. Lakukan, kuatkan diri kita, paksakan. Tapi jangan anaktirikan jasad. Jangan anaktirikan jasad. Kalau kita merasakan sakit, walaupun ulama berbeda pendapat tentang berobat, ada yang mengatakan sunnah, mengatakan wajib, ada yang mengatakan mubah. Pilihan, silakan yang terbaik. Kita berobat, kita ikhtiar. Kalau ada jasad yang tidak sempurna, mengganggu gerak langkah kita dalam beraktivitas, boleh secara fikih kita perbaiki jasad kita. Gitu. Jadi jangan anaktirikan jasad juga, tapi jangan anaktirikan ruh. Itu yang pertama. Ini narasi yang sangat berharga sekali buat kita. Jadi mulai sekarang kita belajar untuk menganak emaskan ruh, tapi tidak menganaktirikan jasad. Bahwa min a'zamil masaib, kematian adalah musibah yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menyebut sebagai musibah. Fal mautu huwal musibatul uzmah, dan kematian adalah musibah yang sangat besar. Waraziyatul kubra, dan musibah yang sangat besar. Tetapi sahabat semuanya, perhatikan kata-kata ulama di penghujung narasi, di deskripsi ini.
Wa adzamu minhu al-ghaflatu anhu. Dan yang paling besar dari kematian itu sendiri adalah al-ghaflatu anhu, melupakan kematian itu sendiri. Kalau kematian adalah musibah yang besar, ada yang lebih besar, yaitu melupakan kematian itu sendiri. Lupa dengan mengingat kematian. Wal i'radu an zikrihi, dan kita berpaling dari mengingat kematian. Wa qillatul tafkiri fihi, dan sedikit sekali berpikir tentang kematian. Wa tarkul amali lahu, dan meninggalkan beramal untuk kematian. Padahal wa inna fihi wahdah, dalam kematian itu sendiri la ibratan liman tabaru, banyak sekali pelajaran bagi orang-orang yang mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Wa fikratan liman tafakkar, dan banyak sekali pemikiran ya, menginspirasi bagi orang yang berpikir. Wa fi khabarin yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang agak lucu hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal bahaima ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma akaltum min hasaminan." Seandainya bahaim, binatang ternak, ta'lamu minal maut, mengetahui dari kematian, ma ta'lamuna, apa yang kita ketahui, apa yang kalian ketahui. Seandainya binatang mengetahui dari kematian itu apa yang kita ketahui, kita kan mengetahui kematian itu seperti apa, bencana besar, musibah, itu menakutkan gitu. Nah, kalau binatang tahu apa yang kita ketahui, ma'akaltum min hasaminan, sesungguhnya kalian tidak akan memakan binatang yang gemuk. Jadi kalau binatang tahu bagaimana dahsyatnya kematian, niscaya tidak akan ada binatang yang gemuk. Mereka khawatir, takut, memikirkan kematian. Ini yang narasi yang lucu ya, hadis yang isinya ada isyarat-isyarat sindiran gitu kepada kita semuanya, bahwa luar biasa kematian itu. Kalau diketahui oleh binatang bagaimana dahsyatnya, tidak akan ada binatang yang gemuk badannya, semuanya akan kurus. Hadirin dan sahabat, ahli ilmu dan ahli tafaqquh fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat dari kematian. Kemudian ada riwayat dari Sahal bin Abdullah At-Tastari yang berkata, la yatamanna ahadukumul maut illa salasatan. Janganlah berharap salah seorang dari kalian terhadap kematian kecuali la yatamanna ahadukumul maut illa salasatan. Tidak berharap kepada kematian salah seorang dari kalian kecuali 3 kelompok. Jadi tidak akan berharap kematian kecuali ada 3 kelompok yang berharap kematian. Rajulun jahilun bima ba'dal maut. Yang pertama, orang yang berharap kematian itu rajulun jahilun bima ba'dal maut. Seseorang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, dia akan berharap mati. Suatu ketika dia mendapat musibah segala macam, dia berharap mati. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau kematian itu bukan sekedar mati, bukan sekedar meninggal, tapi ma ba'dal maut. Apa? Ada sesuatu yang kita akan alami setelah kematian itu. Orang kalau tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian, dia akan mudah berharap kematian. Aw rajulun yafiru min aqdarillahi ta'ala alaihi, atau seseorang yang lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas, tidak ridho dengan takdir Allah, dia akan mudah berharap kematian. Aw mushtaqun muhibbu liqa Allah, atau orang yang sangat rindu sekali, cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat rindu, sangat merindukan dan mencintai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang akan dia berharap kematian. Kalau kita lihat yang paling menjadi bahasan nanti adalah yang ketiga, kelompok ketiga, mushtaqun muhibbu liqa Allah, orang yang sangat rindu dan mencintai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian adalah satu hal yang bersifat niscaya. Semuanya kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap jiwa akan merasakan kematian. Seorang muslim, sikap terbaiknya adalah tidak membenci kematian. Mungkin takut dengan kematian berkaitan dengan apa yang akan terjadi setelahnya ketika kita belum siap menghadapi kematian, tetapi tidak sampai dia membenci kematian. Kenapa? Karena kematian adalah gerbang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadisnya menegaskan kepada kita, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, menegaskan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah cinta juga bertemu dengannya. Tapi waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengannya. Kita seorang muslim mempersiapkan kematian, tetapi berusaha juga untuk tidak membenci kematian. Tidak juga takut berlebihan dengan kematian. Karena yang penting bukan kematian itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengalami hal yang akan terjadi setelah kematian. Itulah motivasi kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dalam hidup ini, di dunia ini, sehingga hidup kita akan terkendali, tidak lupa diri, tidak lalai, tidak lengah. Kitab At-Tadhkirah ini memberikan kita peringatan, pengingat, tanbih, penyegar bagaimana hidup kita ini sebenarnya hanya sementara, walaupun sering tidak terasanya sementaranya. Tiba-tiba saja kematian tiba menghadap diri kita, menemui kita saat kita lengah. Sehingga mengingat kematian ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita akan persiapan dalam menghadapinya kapanpun, dimanapun kematian akan menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita, mematikan kita dalam keadaan yang baik, dalam kemudahan, dan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita yang kedua ini dengan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuat oleh Imam Al-Qurtubi dalam penghujung bab ini. Dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan malakal maut. Annal malakal maut alaihissalam ja'a ila Ibrahim alaihissalam khalilur rahman liyaqbida ruhahu. Malakal maut mendatangi Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawanya. Dan berkata Nabi Ibrahim, faqala Ibrahim, ya malakal maut, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi. Hai malakal maut, bagaimana pendapatmu apabila ada seorang kekasih yang tega mencabut ruh kekasihnya? Fa'araja malakal maut alaihissalam ila rabbi faqala qul lahu. Kemudian malakal maut mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya, menanyakan, mengkonfirmasi tentang pertanyaan Nabi Ibrahim. Faqala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul lahu, katakan kepada Ibrahim, harra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Katakan kepada Ibrahim, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang kekasih yang membenci bertemu dengan kekasihnya? Faraja'a faqala iqbid ruhi sa'ah. Maka disampaikan kepada Nabi Ibrahim firman Allah itu, maka kata Nabi Ibrahim, iqbid ruhi sa'ah, cabutlah nyawaku sekarang juga. Itu menunjukkan isyarat bahwa sifat dasar kita tidak mau datangnya kematian kepada diri kita. Tetapi seorang mukmin yang bergerak, menjadi penggerak adalah iman. Makanya persiapkan diri kita menghadapi kematian. Mudah-mudahan kematian mendatangi kita dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam amal-amal solih, dan bukan dalam amal-amal yang buruk. Mudah-mudahan perbekalan kita cukup ketika datangnya kematian untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga safar qarib kita sekarang sampai tibanya dengan safar ba'id. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kajian kita yang kedua ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi karena kehilapan, kealfaan, dan kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.